waktu mulai dari SMA kelas 2 sampai dengan kuliah tuh saya punya masa, kalau mau dibilang saya punya masa bermain tuh sudah hilang. Sisanya tuh habis dicari uang. Cuman terapa sih, hilang terapa, yang penting diganti dengan uang. Sebinal-binalnya saya, senakal-nakalnya saya, sekolah tuh jangan pernah putus. Ini Lawan Podcast, datang duduk Bora. Welcome to the Lawan Podcast, datang duduk Bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe ke channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan welcome to home. Selamat datang di Lawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman kece seperti saya yakin kalian sudah tahu di sini. Oh ya, kami juga himbau bahwa selalu menjaga jarak, prokes, seperti kami sudah menjaga jarak di sini. Kami kenapa tidak menggunakan masker? Karena memang kami sudah vaksin. Saya sudah vaksin kedua. Sudah vaksin juga, dan protokol kesehatan kami sudah menjalankan. Jadi ya saya pikir aman lah ya. Terima kasih banyak Ansi sudah mampir di Lawan Podcast. Sejak 1 tahun berdirinya di Lawan Podcast, ya baru kali ini dia mampir. Harus banyak rencana. Yes, karena banyak rencana, terus ya mungkin sibuk juga. Jadi ya akhirnya malam ini dia bisa mampir di sini. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Baik ya? Oke, siap. Puji Tuhan baik. Luar biasa. Nah, kalau Ansi ini kegiatan apa saja sekarang nih? Sekarang sih urus bisnis ya, kayak jualan-jualan. Pengusaha ya? Ya, beda pengusaha sih. Sebenarnya saya juga ya kalau bisa dibilang bangga, saya cukup bangga karena memang ya saya senang lihat kayak teman-teman di Momere yang kayak mungkin konsisten untuk jualan. Itu luar biasa karena memang kebanyakan orang yang bikin usaha banyak tetapi akhirnya macet, gulung tikar, ya tidak berjalan lagi. Salah satunya Ansi yang saya pikir dari dulu jualannya online sekarang sudah punya store. Luar biasa. Ibu kos juga ya. Luar biasa. Mungkin di podcast kali ini saya ingin ajak Ansi ngobrol yang benar-benar serius karena saya ingin mungkin teman-teman yang nonton kali ini mungkin kalian pikir, hey Ansi itu mungkin jalan-jalan saja, Ansi itu hanya begini-begini, tapi saya mau pengen kalian lihat Ansi itu sebenarnya sosok yang luar biasa. Kenapa saya bilang sosok yang luar biasa? Dia biaya kuliahnya sendiri dari hasil jualan ya. Dari SMA, bukan dari SMA. Oke, luar biasa. Kok bisa sampai bisa masa mandiri itu? Mungkin orang tuanya ajar semandiri itu atau enggak? Ya karena memang faktor keadaan sih. Saya capek susah. Jujur saya capek sekali susah. Dulu kita susah sekali. Sama. Jadi saya kayak sudahlah, cukup saya saja yang susah. Besok saya dan anak-anak seterusnya itu jangan. Saya punya keturunan seterusnya terboleh susah. Bukan berarti dimanjakan ya. Paling tidak mereka bisa bekerja dengan hasil keringatnya mereka sendiri dan tidak seperti saya punya cerita-cerita dulu sih waktu masih kecil bagaimana susahnya. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Artinya begini bahwa saya yakin bahwa teman-teman semua yang nonton di Lawan Podcast memang kami selalu sajikan bahwa hal yang berbeda itu kita pingin ajak orang dengan sisinya berbeda jadi dia bisa memberikan motivasi. Nah, kenapa saya ajak Ansi di sini? Saya ulangi lagi kenapa saya ajak, karena saya lihat itu luar biasa. Karena yang pertama mungkin teman-teman lihat orang pikir Ansi jalan dan sebagainya, tetapi saya melihat bahwa sampai hari ini dia buktikan bahwa dia punya store. Itu yang menurut saya luar biasa. Dan sekarang juga main di beberapa channel YouTube. Ya, dan kita doakan, saya yakin suatu saat saya harap bahwa sekarang di era TV digital nantinya mereka punya channel YouTube sendiri juga tentang jualan. Amin kan, harus amin. Kalau waktu SMA itu usaha apa? Jualan apa SMA? Waktu SMA itu SPG rokok. Okay. Cuma waktu itu kan sekolahnya siang, jadi pagi sampai siang tuh kerja. Pulang kerja langsung gas pergi sekolah. Jadi satu pergi ke kantor tuh bawa dengan pakaian seragam tuh. Pakaian seragam, saat kan langsung pakai celana pendek dengan baju ini kan, baju tali satu lah kalau kalian perempuan biasa bilang. Nanti itu langsung ganti di mobil pergi ke sekolah. Ya gitu sih. Tapi benar-benar saya punya waktu mulai dari SMA kelas 2 sampai dengan kuliah tuh saya punya masa, kalau mau dibilang saya punya masa bermain tuh sudah hilang. Sisanya tuh habis dicari uang. Cuman terapa sih, hilang terapa, yang penting diganti dengan uang. Oke, siap. Tapi maksudnya saya begini, kan saya yakin teman-teman yang nonton ini juga pasti lihat Ansi kan main-main saja. Iya,
main-main, yang satu memang maunya kerja tapi dilihatnya kayak main-main kayak gitu. Siap, Itu siap, paling siap, enak sih siap. sebenarnya. Siap mental juara sebenarnya. Tapi sekarang juga saya lihat akhirnya punya kos-kosan juga. Luar biasa. Berapa kamar nih Ibu kos? baru 3 kamar, cuman karena waktu itu kan sambil bangun rumah kan, sambil bangun rumah sambil Rumahnya kalau tidak salah 4 tingkat ya? 2 tingkat. Amin ya. Amin kan, luar biasa. Rencananya sih 5 kamar sih, cuman ya pelan-pelan. Kita masih ini urus rumah gitu. Siap. Oke, luar biasa. Artinya Bapak teman-teman kalian yang mungkin yang saking banyak yang komen di bawah, tapi luar biasa. Kehabisan kata-kata kalau mau ngobrol. Kalau ini setelah lulus SMA jadi SPG, masih SPG ataukah sempat saya lihat juga SPG mobil juga? Pas lulus SMA itu saya langsung kerja di dealer mobil kan. Siap. Langsung kerja di dealer mobil. Jadi dari hasil kerja di dealer mobil tuh uangnya saya tabung. Uangnya saya tabung untuk kuliah. Memang untuk kuliah, terus sisanya saya simpan untuk ya tabung saja. Saya tahu bagaimana saya terus mungkin kerja di dealer terus, saya terus mungkin kerja dengan orang terus, ini uang saya prepare untuk nanti saya mau bikin apa, dan akhirnya untuk usaha itu. Usaha yang sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang nih. Kenapa kayak mungkin teman-teman berpikir nih, kok Ansi tidak mau kerja di kantoran, apalagi kan Ansi sekarang kan sudah sarjana nih, sudah lulus. Akhirnya nih sudah lulus, sarjana tepat waktu, terus kok memilih untuk saya buka usaha, saya jalani bisnis dulu. Kan banyak teman-teman yang mungkin di luar setelah lulus kuliah kan sibuk-sibuk cari kerja, sibuk-sibuk tapi Ansi santai nih. Kalau saya sebenarnya kerja di kantor tuh saya perlu berterima kasih juga sih dengan perusahaan yang kemarin rekrut saya untuk percayakan saya untuk kerja di mereka punya tempat. Cuman lebih dari itu saya berpikir kayaknya kerja untuk saya punya bisnis sendiri tuh lebih bagus, karena saya bebas mau bangun jam berapa, saya kerja untuk saya punya diri sendiri. Saya sekecil apapun saya punya usaha, saya bosnya di situ. Terus saya bisa memanage saya punya waktu sendiri. Saya mau kapan saya mau kerja terserah saya, mau bangun jam berapa terserah saya mau pakai pakaian seperti apapun juga terserah saya, seperti itu. Kayaknya lebih asik sih. Sisanya tuh kalau seandainya mereka bilang kerja di kantor lebih terjamin, kayak contohnya kayak di PNS itu lebih terjamin sampai hari tua. Sekarang tuh bagaimana semasa mudanya kita tuh menginvestasi kita punya uang, menginvestasi kita menabung, biar di hari tua kita sudah tidak efektif lagi untuk bekerja, ada yang meng-backup kita. Misalkan kayak kos-kosan itu kan income pasif kan. Kita tinggal renovasi, mungkin kita buka kos-kosan 2-3 tahun kita tinggal renovasi saja. Kalau kita kerja terus dengan orang, kapan kau mau healing bro? Kayak gitu kan. Betul. Terkadang memang kita karena memang kita diajarkan dari dulu ya, kalau kita diajarkan dari dulu tuh kita SMP kita harus cari SMA yang bagus biar dapat kuliahnya tempat yang bagus. Setelah kuliah kuliah harus kuliah tempat yang bagus biar setelah lulus bisa dapat tempat kerja yang bagus. Tapi belum pernah diajarkan kalau setelah lulus kuliah tuh bisa tidak bisnis begitu. Tapi memang kalau di zaman-zaman saya di teman-teman 90-an, anak-anak 90-an, anak 2000-an awal-awal itu memang pada saat itu kayak saya dulu kita masih jualan roti goreng keliling, kita masih dulu tahun 2009 2010 tuh masih ojek ya, kita harus ojek dulu. Kalau sekarang ya sudah kurang sekali teman-teman yang kayak berpikir harus seperti itu. Tetapi memang dengan zaman yang semakin maju ini sebenarnya seharusnya banyak peluang-peluang usaha yang harus teman-teman bikin sebenarnya. Saya tuh kadang kayak saya tuh lihat anak-anak mereka masih mau minta uang di orang tua itu, sedangkan dengan begitu banyak. Kalau saya mau bilang Maumere itu lahan mentah, kalian tuh harus tahu Maumere itu lahan mentah. Orang Jawa datang ke Maumere, mereka beli pisang 1 tandan, mereka beli itu mungkin cuman kalau mau dibilang 20.000 atau 30.000, mereka olah itu bisa jadi keripik lah. Kalau mau bilang 1 buah keripik itu tuh 1.000. Kau bayangkan saja misalkan 1 tandan itu tuh ada berapa sih kalau mau bilang 100 buah. Mereka suruh untung banyak sekali kakak, untung banyak sekali itu. Ya ampun, kalian tuh kemana sekali? Kalian tuh kemana selama ini? Di situ lahan mentah, buka kalian punya pikiran, buka kalian punya mindset. Kalau tidak tahu, tidak ada lahan untuk belajar, YouTube. Kalian belajar YouTube. Sekarang tuh sudah banyak loh, sosial media itu sudah banyak sekali kasih edukasi ke kalian. Tinggal bagaimana kalian tuh mau cari. Saya kakak, jujur saya ini sekolah pindah-pindah 10 kali loh kakak. PLK tuh saya punya sekolah. PLK itu sampai sekolah terakhir. Cuman satu punya prinsip, sebinal-binalnya saya, senakal-nakalnya saya, sekolah tuh jangan pernah putus. Karena selain kerja keras dan kita punya kemauan yang tinggi, pendidikan tuh yang bisa rubah kita punya hidup. Betul. Di sekolah kita bukan belajar
nanti di tempat kerja tuh kok seperti apa, di sekolah tuh kok belajar disiplin, bangun relasi, kita bangun cara disiplinnya kita, disiplin, relasi, terus belajar kita bersosialisasi, itu yang nanti kita terapkan di kita punya dunia kerja nanti, entah di kantor ataupun di dunia bisnis. Misalkan sekarang dan kakak lihat apa? Relasi kan? Relasi. Itu, betul. contohnya kayak Jadi, gitu. saya pikir sosial media juga. Sosial Sekarang media. ya Ansi juga ya menjadi salah satu selebgram saya pikir untuk di NTT ya followernya lumayan nih. Sekarang sudah sampai di berapa nih? 138. 138. Luar biasa. Endorse-endorsean banyak ya. Kalau endorse tuh gini ya. Ya oke, kayaknya itu bagus. Saya punya endorse tuh sebenarnya bukan untuk saya sih kakak. Saya endorse tuh saya kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Cuman saya tidak pernah mau ke stok itu. Ini sekarang ya. Kalau kalian mau endorse saya, kalian kasih berapapun saja sebenarnya saya terima sih. Cuman saya lihat juga kalau pelaku online, pelaku bisnis online yang usahanya sudah naik, memang saya pasti akan minta. Cuman kalau yang baru-baru itu saya pasti kadang-kadang saya kasih free, kadang-kadang kalau memang saya minta pun juga itu bukan untuk saya. Misalkan kayak 100, itu tuh benar-benar saya kasih untuk orang. Oke, nah kalau untuk teman-teman nih misalnya nih, kalau teman-teman nih mau endorse, berarti tinggal langsung DM Admin saya ada yang urus nanti gitu. siap. Hey guys, seiring bertambahnya usia, penuaan pada kulit tidak bisa dapat kita hindari. Oleh sebab itu saya punya produk bagus dari Scarlett. Nah, ini untuk produk guys, untuk skin smoothing retinol serum manfaatnya memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan dan mencegah tanda-tanda penuaan, serta merawat kulit berjerawat. Nah, untuk skin smoothing retinol serum, untuk cara pemakaiannya, kalian bisa teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan kalian. Tapi saya langsung menteteskan pada wajah saya guys. Nah, selanjutnya tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan, lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan leher kalian. Selanjutnya, tunggu 1-3 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Untuk frekuensi pemakaiannya, untuk pemula disarankan menggunakan skin smoothing retinol serum selama 2-3 kali seminggu agar kulit lebih terbiasa guys. Tapi jika kulit sudah terbiasa, kalian dapat gunakan setiap hari ya guys. Nah, untuk waktu pemakaiannya, skin smoothing retinol serum ini hanya bisa digunakan di malam hari ya guys. Produk ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui guys. Untuk niacinamide-nya mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, memperbaiki skin bare, mencerahkan kulit, dan melindungi kulit dari bahaya paparan radikal bebas guys. Untuk cara penggunanya sangat gampang sekali. Yang pertama, teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan kalian. Selanjutnya, tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan, lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan leher. Tunggu 1-2 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Untuk frekuensi pemakaian dapat digunakan setiap hari guys. Guys, nah untuk kalian semua yang mau beli produk dari Scarlett, kalian bisa langsung ke Instagramnya di @scarlettwatani. Atau kalian yang mau beli produknya lewat Shopee, kalian bisa langsung ke Shopee.co.id atau di Shopee Official Shop. Oke nih, nah kayak Ansi sekarang ini kan banyak sekali followernya nih, sudah 100 lebihan follower nih. Kan banyak sekali teman-teman yang endorse nih. Kalau boleh tahu yang menurut Ansi yang kayak endorsement yang menurut yang paling wow pernah ditawarkan itu apa nih? Bisa berbagi nih ke sini nih. Apa sih? Paling ini apa? Investasi dengan judi-judi, cuman saya kan anti banget kan sama judi. siap. Jadi saya terima, biar mereka mau kasih 1 juta saya mau terima di situ. Betul. Investasi. Apalagi memang untuk investasi saat ini memang banyak sekali yang yang bodong dan sebagainya. Jadi memang benar-benar. Saya kalau mau bisa saja sih, cuman saya pasti kesian orang cari uang setengah mati baru kita kasih bodoh mereka itu. Betul, saya serius. Nah, kalau sekarang kan sudah punya store sendiri nih, Kalau boleh tahu, store-nya di daerah mana nih? Aduh Tuhan, lupa. Pokoknya depan patung Selamat Datang dekat Grapari ada tulisan Ansi Moa dengan N Beauty Studio. Pokoknya di situ tuh, lampu terang tuh itu susah.
Oke, ada di situ. siap. Jangan lupa mampir ya, gengs. Yes. Kalau boleh tahu nih bukan dari jam berapa nih kalau bukan? Buka dari jam 9 sampai dengan sang ngantuk. Sampai dengan ngantuk. Jadi buka sampai jam 9 sampai diusir. Kalau boleh tahu karyawannya sekarang berapa orang nih? Sekarang baru 2 orang sih, nanti saya mau rekrut lagi. Rekrut Cuma satu lagi. rekrut orang yang kuliah juga, kuliah sambil kerja. Yes. Benar-benar ada kriterianya. Tidak sih, kriteria memang pasti ada sih. Kriteria memang pasti ada, cuman lebih dari itu saya membantu anak-anak yang benar-benar mau kerja meskipun mereka sambil kuliah kayak gitu. Yang niat. Jadi kalau yang mau niat kerja, kalian komen di bawah. Mudah-mudahan kalian salah satu orang yang ya direkrut nantinya. Nah, kalau untuk Ansi sendiri nih, dukungan dari keluarga bagaimana nih? Apalagi kan saya kan orang tua pasti dukung, apalagi kan memang biaya dari SMA sudah biaya sendiri. Nah, untuk saat ini orang tua bagaimana mendukungnya? Orang tua dukung, bapak, mama dukung, cuman di keluarga tuh ya yang paling mendukung satu sebenarnya saya bapak sih. Satu kan dekat sekali kan dengan saya bapak. Saya bapak tuh mau saya bilang apapun juga pasti saya bapak bilang, ayo nak, bisa nak, kau harus kayak begini, kasih jalan, selalu kasih jalan sih. Mau seperti apapun juga selalu ada di depan saya bapak tuh. Oke, siap. Bapak makasih ya bapak. Hormat untuk bapaknya. Sakit semua orang mendukung, keluarga mendukung pastinya, tetapi mungkin yang lebih dekat dengan Ansi mungkin bapak. Nah, kalau untuk pasangan nih, mungkin sampai hari ini mungkin Masih dengan yang tahun lalu tuh. oke, masih dengan Cuman tahun makin lalu. kesini saya lebih kayak privat sih, kayak Oke, siap. bagaimana ya? Kalau saya saya tuh takutnya gagal lagi, kayak nanti dibilangnya gonta-ganti pasangan. Padahal kita juga tidak mau kayak begitu. Hanya keadaannya memang tidak bisa dipertahankan tuh. Jadi ya sudahlah, mending saya keep saja soal hubungan asmara di sosmed. Mungkin kakak pasti tahu lah. Oke, siap. Tapi maksudnya di sini kan dukungan dari pasangannya bagaimana? Dukungan dia selalu dia kayak sebab nih, pasti ada di depan situ, bantu chat kiri kanan, angkat barang, Siap. hitung barang. Malah adminnya tuh dia. Oke, siap. Jadi kalau kalian tiap kali ada itu admin sebenarnya Admin sepacar. pacarnya. Oke, siap. Nah, sejauh ini dengan banyak follower, dengan minta maaf nih, mungkin kalian yang tahu Cimua mungkin ya fotonya agak sedikit terbuka dan sebagainya. Nah, pasti punya kayak kisah-kisah yang tidak mengenakan. Pernah ada yang minta maaf nih, mungkin ada yang pernah DM yang aneh-aneh atau dan sebagainya. Ada banyak. Kalau Banyak. gue bilang itu banyak sekali sih. Pertama tuh emosi kakak, karena anjir, ini kita boleh kerja setengah mati. Kita foto kan, maksudnya setiap orang tuh punya rasa puas dengan mereka punya diri tuh beda, dengan cara Yes, beda-beda. Kalau saya sih, ya sadar saya seksi, saya sensual. Mungkin dengan cara menarik percaya diri, tau? Oke, saya harus. Mungkin dengan cara mengekspresikan itu di sosmed saya foto kayak gini, tapi bukan berarti saya dagang di situ. Memang ada marketingnya juga di situ. Cuman untuk saya punya produk-produk, bukan untuk sayanya, bukan, Kak. Betul. Tidak pernah bahkan untuk berpikir ke situ tidak sih. Tidak, betul. Dan memang jadi memang terkadang kita yang orang nonton itu kita punya sosmed itu memang kadang-kadang berpikir bahwa orang kalau yang memang dia foto agak vulgar dan sebagainya itu mungkin dia seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Jangan sampai kalian orang screen dan orang pasang untuk Itu history. tuh pernah masalah sampai di reskrim tuh. Masalah itu. Iya, gara-gara saking jengkelnya saya dengan orang yang ngomong kayak gitu, terus saya maki. Makanya hati-hati loh. Sekarang kita hati-hati. Dulu tuh orang bilang mulutmu harimaumu, sekarang tuh jarimu harimaumu. Jadi dari situ saya belajar harus belajar kendalikan saya punya emosi. Nah sekarang kalau orang DM kayak begitu, saya tuh bikin lelucon, kayak bikin lucu-lucu kayak mereka emosi, blokir kayak gitu. Oke, siap. Memang terkadang pohon semakin tinggi itu memang ya anginnya agak kencang. Nah seperti kayak kita, kalau memang terkadang kita walaupun kita membuat baik bagaimanapun Orang kau tetap tersuka, betul. udah kau mental di orang yang tersuka. Kau mau buat baik bagaimanapun, kau mental di orang yang kau tersuka. Jadi kau mending jadi apa adanya kau sih sudah. Karena orang yang suka dengan kau mau jelek bagaimanapun juga mereka akan tetap suka. Yang benci dengan kau mau buat baik bagaimanapun juga orang akan benci dengan kau. Jadi apa adanya. Siap. Nah, kalau untuk Ansi sendiri nih sampai di titik ini nih, sampai di titik yang artinya bahwa biaya SMA-nya sendiri, biaya kuliahnya sendiri, sekarang buka usaha second modalnya sendiri, dan sampai di titik yang seperti ini, ada pencapaian-pencapaian apa yang mau dicapai lagi ke depannya next nih? Ke depannya. Atau sudah stuck nih, saya sudah cukup nih Tidak sampai dong. Orang ini tidak akan pernah puas. Oke, siap.
Apa ya, satu memang pengen, cita-cita tuh pengen jadi ibu kos-kosan minimal, amin ya, minimal 50 kamar lah. Amin. Jadi Siap, sekarang tuh siap. saya kerja siang malam tuh untuk investasi kayak beli tanah kayak gitu, siap, beli kayak sudah lima ini sekarang sisa ada 2 nih, jadi beli lagi 3 sudah tinggal bangun lah, sudah pikirkan bagaimana caranya bangun. Tapi kalau misalnya setelah podcast ini ada yang tawar, kayaknya dia belum ada kerjaan, saya tawarkan dia kerjaan nih, bisa mau? Cuannya berapa dulu? Oke. Siap. Soalnya saya punya store Siap, sekarang siap. lebih Oke. termasuk banyak. Oke, siap. Kalau misalnya ada yang tawaran lebih mau nih. Mau. Oke, siap. Kayak gitu. Komen di bawah budgetnya berapa. Sorry. Oke, siap. Tapi kalau misalnya begini, kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk kerja, tidak menutup kemungkinan untuk bisa cari kerjaan lagi, apalagi belajar ya sebenarnya. Kalau nih, misalnya nih ada tawaran untuk kerjaan? Tawaran kerjaan ada. Pernah ada tawaran untuk kerjaan? Banyak sih, cuman jujur ya, satu nyaman sekali dengan bisnis, Kak. Saya kalau tahu bisnis ini bisnis dari dulu sebelum saya kerja di saya punya perusahaan kemarin, ya mending saya bisnis. Mungkin saya suka kaya dari dulu. Mungkin saya sudah kaya lebih awal sih. Sekarang saya masih sementara berusaha kaya, bukan suka kaya sih. Oke, siap. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin kenal Ansi Moa mungkin dari dulu, saya yakin mereka lihat perjuangannya Pak. Tapi mungkin kalau teman-teman yang tahu Ansi Moa di sosmed, mereka berpikir bahwa dia jualan ini saja kok bisa sampai di bisa buat kos-kosan. Dia jualan ini kok bisa bikin usaha. Dia jualan ini kok hanya jualan, minta maaf nih, hanya jualan yang kecil-kecil kok bisa sampai dengan jalan-jalan dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan di sini, klarifikasi di sini nih. Bisa. Sebenarnya sekarang orang-orang pikir bisnis online itu apa namanya, kecil keuntungannya, terus ini ada trik sih. Kalau mau belajar mari sini, saya ajar, saya jamin kau kerja kantoran kau keluar nanti. Terus sebenarnya kita konsisten. Oke nih, jadi saya yakin teman-teman yang nonton ini juga pasti penasaran nih. Ci ini kan sering keluar dan sebagainya nih. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman pasti tahu nih, pendapatan dari online shop nih atau dan tambah-tambah endorse dan sebagainya nih pasti lumayan nih. Kalau endorse saya sebenarnya jarang sekali sih terima endorse, cuman karena saya juga punya produk sendiri kan. Saya lebih fokus ke saya punya produk. Jangan kalau pendapatan saya kasih tahu pengeluaran saja boleh kan? Boleh sih. Saya buka banking lah. Oke, boleh, kita harus tampilkan di sini. Buat teman-teman serius, karena kebanyakan kita punya, minta maaf nih, masih ada banyak orang tua yang berpikir bahwa buat apa jadi pengusaha? Mendingan kamu kuliah, cari kerja sih. Aduh bapak, mama. Banyak orang seperti itu. Tetapi saya mau di sini, kenapa saya ajak C? Karena di sini mungkin orang berpikir, apa sih C? Begini jual online nanti jelas. Tetapi kamu harus tahu dia punya pengeluarannya. Kayaknya harus ditampilkan nih. Sekarang tuh sebelum satu tunjuk, sekarang tuh bukan kerja keras. Kalau bapak memang punya pemikiran dulu harus jadi PNS, polisi, apa pokoknya itu kerjaan orang tuh, itu bukan, sekarang tuh bukan zamannya kami harus kerja keras. Sekarang tuh kerja cerdas bapak. Sisanya tuh bagaimana dari sekarang kita bisa memanage uang. Betul. Gitu. Oke, tidak apa-apa. Ini tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 29 April 2022. Kita ambil podcastnya ini sekarang jam 12. Apa? Jam 12 malam. 12 malam ya. Jadi tapi ini tidak setiap bulan kayak begini. Kadang naik sekali, kadang turun, kadang-kadang kayak begini juga. Siap. Oke, ini pengeluaran. Oke, siap. Nanti kita tampilkan. Oke, siap. Oke, kayak gitu Oke, Kak. siap. Itu satu rekening. Satu rekening. Oke. Oke, siap. Pertanyaannya kalau kayak begitu siapa yang terima jadi pengusaha? Iya, siap. Karena memang begini, betul apa yang disampaikan C itu betul. Karena memang terkadang orang lihat itu dia usaha kecil. Tapi memang betul. Orang mau ikut kamu punya usaha, orang mau ikut kamu rezeki bagaimanapun, tapi kalau orang mau ikut kamu punya usaha bagaimanapun tetap rezeki tetap tidak tertukar. Rezeki tidak lari kemana, betul. Oke nih, C. Biasanya kayak punya
podcast di terakhir tuh kayak bisa minta motivasi nih, dan saking banyak sekali ya sebenarnya teman-teman pengen dengar dari Ci untuk motivasi teman-teman semua nih. Gas. Aduh Tuhan, saya mau motivasi apa? Sama sih merasa saya banyak kekurangan juga sih. Cuman satu punya prinsip ya. Punya prinsip nakal boleh. Kok nakal boleh, itu wajar. Itu bagian dari kau mencari kau punya jati diri, kau berproses menjadi orang dewasa. Cuman kriminal tuh jangan. Ingat, nakal dan kriminal tuh beda ya. Terus motivasi untuk dunia bisnis, ya mungkin dalam dunia bisnis itu pasti ada kompetitor. Cuman jangan merasa itu menjadi hal yang mungkin kau akan berhenti jadi pebisnis. Anggap saja kompetitor itu tuh kau punya teman untuk kau bisa belajar. Ingat, di kompetitor tuh kau jangan anggap dia musuh, tapi kau jadikan dia tuh bahan untuk belajar. Sistemnya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, Kayak siap. Tekuni terus kau punya bisnis, kau tuh harus punya dendam positif. Kalau ada yang anggap kau itu tidak bisa, kau Sani bisa, masa kau bilang tidak bisa? Harus bisa. Kau harus lebih percaya kau punya diri, bukan orang lain. Karena ya kau pasti lebih tahu kau punya diri sendiri. Tekuni terus, sampai kau bisa buktikan itu semua tuh mental yang mereka omong. Kau bisa mentalkan semua itu. Saya yakin kau pasti bisa. Dengar saya omong, saya dulu terhadap apa ya, sampai ada di titik ini tuh karena memang saya punya dendam positif. Ada yang menjatuhkan saya bilang saya bisa, dan ya terwujud sampai sekarang. Oke, siap. Luar biasa sekali. Nah, mungkin itu saja Ci, kawan. Terima kasih banyak, sukses terus memberkati, dan mudah-mudahan ini tahun nikah. Amin.